Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Taurina Widya Wulandari dengan NIM 18040466067 dari kelas MKP Pengantar Bisnis dan Manajemen J6. Dalam video ini saya akan memaparkan materi tentang manajemen dan manajer. Sebelumnya kita ketahui terlebih dahulu tentang manajer dan manajemen. Manajer adalah orang yang bertanggung jawab untuk mengarahkan usaha yang bertujuan membantu organisasi dalam mencapai tujuan. Sedangkan manajemen adalah tugas dari seorang manajer yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas kepemimpinan. T. Hani Handoko membagi tingkatan manajemen menjadi 3 golongan. Pertama yaitu low manager atau yang biasa disebut dengan manajer rendah, yaitu manajer yang bertanggung jawab atas operasional atau pekerjaan harian para karyawan dalam menghasilkan suatu produk atau layanan. Contohnya yaitu mandor dalam suatu pabrik. Kedua yaitu manajer middle atau yang disebut dengan manajer menengah, bertanggung jawab pada beberapa karyawan operasional. Manajemen ini sebagai penghubung antara low manager dan top manager. Nama jabatannya biasa disebut dengan manajer cabang, kepala manajer, dan sebagainya. Ketiga yaitu top manager atau manajer tingkat tinggi, bertanggung jawab atas keseluruhan manajemen organisasi. Contohnya direktur, presiden, dan sebagainya. Proses manajemen dibagi menjadi 4. Yang pertama planning, yaitu membuat strategi serta mengembangkan rencana untuk mengkoordinasikan kegiatan. Kedua, organizing, merupakan proses mengatur sumber daya perusahaan agar dapat menjalankan rencana yang sudah dibuat secara baik. Ketiga, actuating, yaitu mengarahkan dan memotivasi semua pihak yang terlibat dan memecahkan segala konflik yang mungkin terjadi. Keempat, controlling, yaitu memantau kegiatan untuk memastikan bahwa semua kegiatan diselesaikan seperti yang direncanakan. Terdapat 5 fungsi yang harus dilakukan oleh seorang manajer. Yang pertama, planning, bertujuan untuk memperoleh sumber daya yang diperlukan, melaksanakan kegiatan yang konsisten dengan berbagai tujuan, dan memonitor kemajuan organisasi. 2. Pengorganisasian. Setelah melakukan perencanaan, tentu harus segera diwujudkan melalui pengorganisasian. Semua hal tersebut dilaksanakan sesuai dengan tujuan organisasi, sehingga dapat meraih tujuan yang hendak dicapai. Ketiga, staffing, yaitu pengadaan staf dilaksanakan ketika ada anggota yang berhenti, pensiun, atau meninggal dunia. Keempat, fungsi pengarahan, yaitu bertujuan mengarahkan agar dapat meningkatkan efisiensi kerja yang lebih maksimal. Kelima, controlling, yaitu manajer melihat sejauh mana kemajuan yang telah dicapai. Next, peran dan keterampilan manajerial. Terdapat 3 peran manajerial. Pertama, peran interpersonal. Peran ini terbagi menjadi 3, yaitu peran sebagai yang dituakan, peran sebagai pemimpin, peran sebagai penghubung. Yang kedua, peran informasional. Peran ini terbagi menjadi 3, yaitu peran sebagai monitor, peran sebagai penyebar, dan peran sebagai juru bicara. Dan yang terakhir, peran pengambilan keputusan. Peran ini terbagi menjadi 4, yaitu peran sebagai wirausaha, peran sebagai pengendali gangguan, peran sebagai negosiator, dan peran sebagai pengalokasian sumber daya. Keterampilan manajerial terbagi menjadi 4. Yang pertama, keterampilan konseptual, yaitu kemampuan mental untuk mengkoordinasikan seluruh kepentingan dan kegiatan organisasi. Yang kedua, keterampilan kemanusiaan, adalah kemampuan untuk bekerja dengan memahami dan memotivasi orang lain. Ketiga, keterampilan administratif, yaitu seluruh keterampilan yang berhubungan dengan perencanaan, pengorganisasian, pengawasan, dan sebagainya. Dan yang terakhir, keterampilan teknik, merupakan kemampuan untuk menggunakan peralatan-peralatan, prosedur-prosedur, dan sebagainya. Sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.